Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama membahas tentang materi keperawatan jiwa dengan topik model praktek keperawatan profesional di Departemen Keperawatan Jiwa atau biasa disebut dengan MPKP Jiwa. Kita awali dari definisi dari MPKP atau MPKP Jiwa, ya. MPKP atau model praktek keperawatan profesional adalah satu sistem di mana yang disebut dengan sistem itu terdiri dari struktur, proses, dan nilai-nilai profesional yang memfasilitasi perawat, terutama perawat profesional, di dalam mengatur pemberian asuhan keperawatan atau pelayanan keperawatan, termasuk bagaimana eh, mengatur lingkungan pada saat asuhan keperawatan itu diberikan kepada pasien. Sedangkan MPKP jiwa atau model praktek keperawatan profesional jiwa adalah satu sistem, ya, di mana satu sistem itu terdiri dari beberapa unsur dalamnya, termasuk di situ ada struktur, ada proses, ya, ada nilai-nilai yang dianut, ya, nilai-nilai profesional yang dianut, yang memfasilitasi perawat jiwa dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa yang diberikan kepada pasien, termasuk tempat atau di mana asuhan keperawatan jiwa itu diberikan kepada pasien dengan masalah kesehatan jiwa. Ada beberapa jenis dari model praktek keperawatan profesional jiwa, ya, di Departemen Keperawatan Jiwa. Setidaknya secara umum ada 3 MPKP jiwa. Yang pertama adalah MPKP transisi, kemudian MPKP pemula, dan yang ketiga adalah MPKP profesional. MPKP transisi ini diartikan sebagai model praktek keperawatan profesional dasar yang tenaga perawatnya, artinya di dalam pelaksanaan MPKP jiwa tadi itu, tenaga perawatnya masih ada yang memiliki latar belakang pendidikan SPK, ya, SPK, ini mohon maaf ini ada salah sedikit, ya, pendidikan SPK gitu, ya. Tetapi kepala ruangan dan ketua timnya minimal pendidikannya adalah Diploma 3 keperawatan. Jadi dulu di beberapa pelayanan kesehatan, termasuk di rumah sakit jiwa atau di bangsal jiwa, itu masih ada beberapa perawat kita yang pendidikannya adalah SPK atau dulu masih setingkat SMA gitu, ya. Nah, ketika ada satu ruangan atau bangsal perawatan jiwa yang di situ masih ada tenaga kesehatannya atau perawatnya dengan pendidikan SPK gitu, ya, maka ketika ruangan tersebut atau bangsal tersebut menerapkan MPKP itu masih dalam kategori MPKP transisi. Kemudian yang kedua adalah MPKP pemula. Ini juga masih dalam kategori MPKP dasar, tetapi yang membedakan adalah bahwa semua tenaga perawatnya yang ada di bangsal jiwa tadi itu minimal adalah D3 keperawatan, ya. Jadi sudah tidak ada lagi perawat dengan pendidikan SPK, tapi minimal adalah D3 keperawatan. Kemudian yang ketiga adalah MPKP atau model praktek keperawatan profesional, ya. Ini yang levelnya MPKP profesional, di mana MPKP profesional ini dibagi menjadi 3 tingkatan gitu, ya. Yang pertama adalah MPKP 1, ya, tingkat 1, di mana MPKP dengan tenaga perawat pelaksana minimal adalah D3 keperawatan, tetapi kepala ruangan dan ketua timnya adalah S1 keperawatan atau nurse. Nah, ini adalah MPKP profesional level pertama atau level 1, ya, di mana tenaganya atau tenaga perawatnya, terutama perawat pelaksananya masih ada yang D3 keperawatan.
tetapi kepala ruangan dan ketua timnya adalah S1 keperawatan atau nurse. Kemudian yang level MPKP profesional level 2, di mana MPKP level 2 ini atau MPKP profesional level 2 ini eh, sudah termasuk dalam MPKP yang intermediate, ya, di mana tenaga perawat pelaksananya minimal D3 keperawatan dan mayoritasnya adalah S1 keperawatan nurse, ya, dan sudah memiliki perawat dengan kualifikasi spesialis keperawatan jiwa. Ya, jadi perawat pelaksananya masih ada yang D3 keperawatan, gitu ya, tetapi itu minoritas, ya, yang sebagian besar adalah sudah nurse dan sudah memiliki perawat spesialis keperawatan jiwa, ya, atau perawat SP jiwa. Kemudian yang MPKP profesional level 3, ya, ini disebut dengan MPKP Advance, di mana semua perawatnya ini adalah minimal jenjang pendidikannya adalah nurse. Jadi sudah tidak ada diploma 3 keperawatan. Kemudian sudah ada perawat spesialis jiwa, ya, dan juga ada dokter keperawatan yang bekerja di area keperawatan jiwa. Artinya bahwa perawat spesialis jiwa dan dokter keperawatan tadi itu memang beliaunya adalah perawat yang ada di ruangan. Artinya memang dia bekerjanya atau tupoksinya adalah memberikan asuhan keperawatan di ruangan, di bangsal di ruangan, bukan sebagai perawat manajerial, gitu ya, yang mungkin tidak terjun langsung atau tidak bersentuhan langsung dengan pasien yang ada di ruangan. Nah, ini adalah MPKP profesional level 3. Ya. Kemudian dalam model praktek keperawatan profesional ini kita mengenal 4 pilar, ya. Yang pertama adalah pilar manajemen approach, ya, di mana kita tahu bahwa model praktek keperawatan jiwa ini adalah bagian daripada pendekatan manajemen, ya, manajemen dalam keperawatan, termasuk juga manajemen bangsal atau manajemen ruangan, sehingga pendekatan yang digunakan tentunya tidak lepas dari bagaimana penerapan manajemen asuhan keperawatan, gitu ya, termasuk juga manajemen ruangan, gitu ya, atau bangsal yang ada di keperawatan jiwa. Kemudian yang pilar yang kedua adalah compensatory reward, ya. Compensatory reward nanti kita akan bahas secara detail, ya, di slide yang berikutnya. Kemudian pilar yang ketiga adalah professional relationship, ya, di mana professional relationship ini bisa kita maknai sebagai hubungan profesional di antara tenaga kesehatan yang ada di pelayanan keperawatan jiwa. Kemudian yang keempat adalah patient care delivery atau asuhan keperawatan, ya, terutama asuhan keperawatan jiwa. Oke, yang pertama adalah pilar pertama atau manajemen approach tadi, di mana dalam kita menggunakan pendekatan manajemen approach atau pilar yang pertama ini tentunya berkaitan dengan bagaimana seorang tenaga perawat, gitu ya, mampu membuat suatu perencanaan, gitu ya, membuat suatu perencanaan itu bagian daripada pilar manajemen approach atau pendekatan manajemen. Manajemen diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi atau mengatur orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi atau suatu sistem, ya. Yang pertama adalah pilar management approach, ini berkaitan dengan perencanaan. Di mana dalam perencanaan itu ada visi misi, ada filosofi, ada kebijakan, rencana jangka pendek di ruangan MPKP, gitu ya. Termasuk di sana rencana harian kepala ruangan, ketua tim, perawat pelaksana, rencana bulanan, dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada pilar yang pertama untuk perencanaan. Kemudian pilar yang pertama terkait dengan pengorganisasian, ya, di mana di dalam bagian pengorganisasian ini tentunya pendekatan manajemen yang digunakan dalam manajemen keperawatan jiwa tentu
di situ ada struktur organisasi yang ada di ruangan atau di bangsal. Nah, ini ketika ruangan itu memiliki struktur organisasi, maka itu juga bagian daripada penerapan manajemen approach untuk pengorganisasian. Kemudian daftar dinas ruangan itu juga bagian daripada bentuk pelaksanaan dari manajemen approach untuk pengorganisasian. Kemudian daftar pasien, ya. Kemudian yang berikutnya adalah poin pengarahan di dalam manajemen approach, ya. Di dalam satu apa namanya sistem organisasi, ya, atau manajemen organisasi, tentu kita mengenal yang namanya budaya motivasi, ya. Untuk apa budaya motivasi itu? Dalam rangka untuk memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan reinforcement, ya, kepada perawat pelaksana, kepada ketua tim, dan juga mungkin kepada anggota tim yang lain, ya, di dalam memberikan asuhan keperawatan, terutama asuhan keperawatan jiwa. Kemudian manajemen waktu, ya. Nah, di situ di dalamnya juga ada bagaimana penyusunan daripada rencana harian. Ya, ini biasanya rencana harian itu dibuat oleh perawat pada saat perawat itu melaksanakan asuhan keperawatan, ya, atau setiap shift biasanya, ya. Rencana harian, ya, baik kepala ruangan, ketua tim maupun perawat pelaksana. Kemudian komunikasi efektif melalui operansip, ya. Jadi operansip itu juga bagian daripada manajemen approach, ya. Pre post conference itu juga bagian daripada wujud pelaksanaan dari manajemen approach untuk pengarahan, ya. Manajemen konflik itu juga bagian daripada pengarahan. Kemudian yang keempat, untuk yang pilar yang pertama adalah pengendalian, ya, di mana dalam aktivitas manajemen approach untuk yang pengendalian ini berkaitan dengan pengendalian mutu pelayanan keperawatan yang ada di ruang MPKP jiwa, ya. Dan tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian daripada indikator mutu yang ada di ruangan atau di ruang MPKP, ya. Ya, bisa mutu secara umum, ya, atau mungkin nanti di ruangan juga punya indikator-indikator tertentu, termasuk juga indikator mutu terkait dengan pasien, terkait dengan perawat atau SDM yang ada di ruang MPKP jiwa. Kemudian yang berikutnya adalah pilar yang kedua, yaitu compensatory reward atau kompensasi penghargaan, ya, di mana bentuk-bentuk kegiatan dalam pilar yang kedua ini untuk compensatory reward ini adalah bisa dalam bentuk kegiatan perekrutan, pengembangan karir, ya. Jadi yang punya penilaian bagus, yang punya kinerja bagus, ya. Salah satu bentuk rewardnya adalah diberikan kesempatan untuk pengembangan diri apa namanya perawat melalui pengembangan karir, melalui pelatihan dan seterusnya, gitu, ya. Kemudian manajemen kinerja, ya, seleksi, kontrak kerja, dan juga program orientasi yang lain. Ini adalah pilar yang kedua untuk kompensasi penghargaan atau compensatory reward. Kemudian yang pilar yang ketiga adalah professional relationship, ya. Kita tahu bahwa keperawatan itu adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif, yang menyeluruh, ya. Nah, sehingga pelayanan yang diberikan pun juga harus yang komprehensif, artinya melibatkan banyak atau melibatkan berbagai disiplin profesi kesehatan, tidak hanya dari keperawatan, ya, bisa dari medis, kemudian dari farmasi, dari ahli gizi, ya, analis, dan seterusnya. Nah, itu hubungan yang profesional, ya, antara tenaga kesehatan yang terlibat dalam ruang MPKP itu tentunya harus kita fasilitasi, ya. Itu bagian daripada wujud pendekatan manajemen keperawatan, ya. Yang pertama adalah bentuk dari professional relationship itu adalah kegiatan rapat keperawatan. Biasanya kalau rapat keperawatan ini memang dihadiri atau dilaksanakan oleh perawat, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah konferensi kasus. Nah, ini biasanya kalau konferensi kasus itu semua tim
kesehatan ya yang merawat pasien atau merawat kasus tertentu ini dilibatkan, tidak hanya dari keperawatan. Biasanya kalau untuk konferensi kasus ini dipilih kasus-kasus yang unik, yang jarang ditemukan dan seterusnya. Ya, untuk kita diskusikan bagaimana pendapat atau mungkin pandangan dari bidang keperawatan atau dari perawat, bagaimana pendapat dari sisi medis, bagaimana dari sisi diet dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lakukan ya dalam satu forum dalam bentuk konferensi kasus. Kemudian yang ketiga adalah rapat tim kesehatan. Biasanya juga bisa dilaksanakan tidak hanya oleh perawat tapi juga tim kesehatan yang ada di MPKP ruang MPKP jiwa. Kemudian kegiatan visit dokter itu juga bagian daripada bentuk hubungan profesional atau professional relationship antara perawat dengan dokter ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada beberapa ini apa namanya bentuk-bentuk hubungan profesional yang terjadi di ruang MPKP jiwa gitu ya atau di model MPKP jiwa itu. Yang pertama adalah hubungan profesional yang bersifat horizontal, artinya dapat terjadi antara ketua tim ya, horizontal berarti sejajar ya, ketua ketua tim, antar perawat pelaksana gitu ya. Artinya secara levelnya itu sama atau hampir sama gitu ya. Jadi misalkan antar ketua tim, antar kepala ruangan, antar perawat pelaksana. Nah, itu adalah hubungan profesional yang sifatnya adalah horizontal. Kemudian yang berikutnya nomor dua adalah yang bersifat vertikal, ya antara kepala ruangan dengan Katim atau dengan PP. Artinya yang memang secara level level dalam organisasi itu apa namanya ada levelnya, gitu ya, antara pimpinan pimpinan ruangan dengan timnya, baik itu Katim maupun PP, kepala tim, ketua tim dengan perawat pelaksana dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan yang bersifat diagonal, ya, dilakukan antara perawat dan profesi yang lain, artinya bisa lintas profesi seperti itu. Dan yang keempat adalah pilar manajemen asuhan keperawatan atau patient care delivery. Ya, ini adalah pilar yang keempat dalam model praktek keperawatan profesional jiwa. Yang pertama adalah patient care delivery system, ya, di mana asuhan keperawatan dengan menerapkan pada proses keperawatan pada 7 masalah keperawatan jiwa utama. Ya, jadi seorang apa namanya perawat yang ada dalam ruang MPKP jiwa tentunya harus menguasai masalah keperawatan jiwa utama, ya, minimal ada 7 masalah keperawatan jiwa utama yang itu harus dikuasai, gitu ya, mulai dari bagaimana pengkajiannya, bagaimana menegakkan diagnosa, bagaimana merencanakan suatu tindakan, melaksanakan sampai dengan bagaimana melakukan evaluasi terhadap tindakan keperawatan yang dilakukan. Nah, ini adalah aspek yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah di dalam pilar yang keempat, klasifikasi terkait dengan tingkat perawatan pasien. Ya, jadi seorang perawat ya tentunya dalam manajemen asuhan keperawatan harus bisa mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan pasien. Apakah pasien ini adalah total care, parsial, atau mungkin yang pasien mandiri kategorinya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penguasaan beberapa pedoman terkait dengan pelaksanaan asuhan keperawatan, ya, misalkan di situ ada pedoman pengkajian dalam keperawatan, rencana tindakan, ya, termasuk di dalam keperawatan jiwa ada namanya terapi aktivitas kelompok, ya, kemudian kemampuan dalam memberikan pendidikan kesehatan jiwa pada keluarga itu juga harus dikuasai oleh seorang perawat jiwa, ya, terutama yang ada di bangsal atau di ruangan MPKP jiwa. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan materi model praktek keperawatan jiwa. Ya, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.